Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Manda, si dosen cilik dari Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Nah, teman-teman sudah nonton belum ya yang penelitian sosial? Kalau sudah, ya syukur. Kalau belum, ada baiknya lihat dulu deh tentang penelitian sosial. Saya simpan linknya di deskripsi ya. Oke. Nah, kali ini kita akan coba untuk lebih detail lagi membahas mengenai penelitian. Karena kan sebelum sidang skripsi, teman-teman perlu melewati satu proses yaitu pembuatan dan uji proposal kan? Oke, kita akan bahas dulu mengenai persiapan proposal secara bertahap ya. Dimulai dari sekarang itu mengenai apa itu proposal, sistematikanya, dan apa-apa saja yang perlu disiapkan dalam penyusunan bab 1, bab 2, dan bab 3. Let's get started. Pertanyaan pertama, apa itu proposal penelitian? Ya, nih, proposal penelitian itu adalah paket perencanaan untuk satu kegiatan penelitian. Untuk apa? Agar penelitian yang dilakukan itu punya pola tertentu dan memenuhi maksud dan tujuan penelitian. Ya, jadi ini tidak hanya untuk skripsi saja, tetapi berlaku untuk segala jenis penelitian ya. Sangat umum ada proposal dan proposal itu diujikan. Oke. Nah, untuk apa diujikan? Misalnya, bisa jadi apa yang ingin kita lakukan itu mendapatkan saran-saran yang kiranya akan lebih meningkatkan atau mengembangkan atau memperbaiki ya, atau juga menambah nilai dari penelitian yang kita ingin lakukan ya. Contoh, tadinya jumlah sampelnya 100 misalnya, setelah mengalami uji proposal itu bertambah menjadi 400, atau malah sebaliknya, oh itu ternyata cukup 50 saja bisa gitu ya. Atau ini alat bantu yang digunakan mempunyai indikator yang kurang pas. Apakah sebaiknya misalnya teori yang digunakan itu diganti ya, atau mungkin bisa dikombinasikan dengan teori lainnya dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, ini lucu sih, tapi saya tulis juga di sini. Siapa yang harus menyusunnya? Ya jawabannya adalah calon peneliti itu sendiri. Oh, kenapa saya tanya? Tidak sedikit ya calon peneliti yang menyerahkan penulisan proposal pada orang lain, sehingga pas kegiatan pengujian kebingungan ya. Oke, meskipun misalnya nanti ada dibantu kolega ya, tetapi tetap yang meliti itu adalah calon peneliti itu sendiri. Ya, kita masuk ke sistematika proposal penelitian ya. Saya akan coba untuk bahas singkat-singkat aja dulu ya. Nanti detailnya di next video. Pertama adalah perlu memunculkan judul ya. Judul itu sebaiknya ringkas dan deskriptif. Bagian ini perlu menarik perhatian ya, karena judul itu akan dibaca pertama kali oleh pembaca. Judul yang menarik itu akan memberikan motivasi bagi pembaca untuk melanjutkan membaca ke bagian lain ya. Jadi sebisa mungkin untuk mencoba membuat judul yang menarik. Nanti ada tipsnya dan aturannya bagaimana cara membuat judul termasuk jumlah katanya. Oke, berikutnya latar belakang ya. Ada apa di latar belakang? Pada bagian ini kita harus dapat meyakinkan pembaca ya bahwa penelitian yang dikerjakan memberikan manfaat ya. Kemudian jelaskan kepada pembaca apa masalah yang harus dipecahkan. Apa sudah ada solusi sebelumnya? Mana solusi terbaik? Ya, adakah kendalanya? Dan apa yang kita ingin capai? Oke, jika kita ringkas ya dalam pendahuluan, ini harus mengandung beberapa komponen, yaitu adanya fenomena permasalahan yang dikaji, kemajuan riset sebelumnya, kemudian ada research gap. Research gap itu apa ya? Ada kesenjangan gitu ya, dan tujuan penelitian. Oke.
Nah, ini dia tadi yang saya bilang, ada rumusan masalah juga ya. Kemudian tujuan dan kegunaan jelas. Nah, kemudian di proposal juga penting untuk memunculkan kerangka teoritis untuk yang kuantitatif. Tidak semua yang kualitatif itu mempunyai kerangka, tetapi kalau yang kuantitatif biasanya wajib ada kerangka, ya. Kemudian hipotesis atau pertanyaan penelitian, kalau di kuantitatif itu wajib, ya. Tetapi kalau di kualitatif boleh ada, boleh tidak. Kemudian juga ada operasionalisasi variabel untuk yang kuantitatif. Tetapi di kualitatif itu biasanya diganti dengan istilah pedoman wawancara atau kisi-kisi wawancara. Nah, kemudian juga perlu memunculkan metode penelitian. Komponennya banyak, nanti kita akan bahas juga satu persatu. Dan jangan lupa daftar pustaka. Ya, jadi daftar pustaka juga ada aturannya, ada banyak macamnya, dan mana yang digunakan oleh kampus Uniga, baik oleh Fakultas Ekonomi maupun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, kita masuk ke detailnya ya, sub-subbabnya. Nah, biasanya dalam proposal itu ada 3 bab. Kalau di Universitas Garut, bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Di bab 1 itu ada apa saja? Latar belakang ya. Kemudian rumusan masalah. Pertanyaan penelitian, enggak ya, kalau di Vekon maupun di Visip enggak. Tujuan penelitian ya. Manfaat penelitian, kemudian sudah ya. Jadi memang setiap kampus itu unik, Ada yang memuat seluruh komponen ini di bab 1 ya. Ada yang hanya beberapa mengambil, ada juga yang menempatkan sisanya ini di bab lain ya. Jadi kalau di Universitas Garut khususnya di Visip itu biasanya cuma memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di Fakultas Ekonomi juga demikian, tetapi sekarang sepertinya ditambah lagi ada batasan penelitian itu disimpan di depan. Kontribusi original itu memang tidak umum untuk skripsi ya, tetapi untuk tesis itu biasanya ada di kampus lain ya. Kalau di Uniga tidak ada. Nah, berikutnya di bab 2 ada apa aja? Jadi bab 2 itu mungkin istilahnya juga beda-beda ya. Ada bab 2, literatur review. Landasan teori, kajian pustaka ya. Itu juga unik ya, itu disesuaikan saja dengan formatnya gitu ya. Baik Visip maupun Vekon maupun di kampus lain. Tetapi komponen apa yang perlu ada? Yang pertama landasan teori. Nah, ini juga nanti ada aturannya. Sumbernya dari mana, terus kemudian tahun terakhirnya kapan ya, cara penulisannya seperti apa gitu. Kemudian penelitian terdahulu atau state of the art, disingkatnya SOTA. Ini memuat mengenai apakah model-model penelitian yang mirip atau serupa itu masih digunakan nggak oleh penelitian dalam beberapa tahun terakhir ya. Biasanya state of the art itu maksimal 5 tahun terakhir ya. Oke, kemudian kerangka pemikiran. Ini untuk kuantitatif yang tadi saya bilang ya. Di kerangka pemikiran ada model kerangka pemikiran. Hipotesis deskriptif juga biasanya muncul di bab 2. Jadi ada hipotesis statistika ya, ada hipotesis deskriptif itu hanya berupa pernyataan umum biasanya itu istilahnya ya. Mungkin beda-beda di kampus lain entah apa istilahnya. Nah, di bab 3 itu juga banyak ya yang perlu ditulis. Karakteristik penelitian ini juga istilahnya macam-macam, ada yang bilang desain penelitian, ada yang jenis penelitian. Nah, intinya di sini memuat apakah kamu menggunakan kuantitatif, kualitatif gitu ya. Kemudian jenisnya apa ya. Tingkat eksplanasinya seperti apa. Kemudian dilakukan menggunakan misalnya time series, cross section dalam menurut waktunya ya, atau longitudinal gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian
berdasarkan tujuannya apa gitu. Jadi tergantung itu karena pilihannya banyak. Jadi kalau saya pribadi itu biasanya meminta mahasiswa minimalnya memunculkan 5 karakteristik penelitian ya. Nanti juga kita bahas detailnya. Kemudian tahapan penelitian. Ini menarik ya karena bab 3 itu adalah bab di mana si peneliti itu bercerita tentang apa yang dilakukan. Jadi memang sebaiknya bukan teori-teori yang muncul di sini ya, tetapi memang yang benar-benar dilakukan oleh peneliti, termasuk tahapan penelitian. Memang ada standarnya ya, metode kuantitatif seperti apa, metode kualitatif seperti apa, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada tahapan-tahapan yang unik. Nah, itu juga disematkan di tahapan penelitian ya. Kemudian sumber data ya. Apakah sumber datanya itu berasal dari primer, sekunder gitu ya. Berkaitan juga dengan jenis datanya. Teknik pengumpulan data ya. Nah, seperti apa? Apakah probability atau non probability sampling gitu ya. Teknik analisis, apakah menggunakan pendekatan statistika multivariat untuk yang kuantitatif ataukah matematika, ataukah memang pendekatan kualitatif seperti apa, teknik reduksi misalnya. Alat analisis ya, banyak sih yang manual gitu ya, tapi kalau alat analisis digunakan juga sudah sangat umum ya, misalnya software SPSS untuk yang kuantitatif, atau N5O Atlas untuk yang kualitatif, atau pakai Excel, Microsoft Excel untuk deskriptif misalnya. Kemudian uji keabsahan, ini juga istilahnya ada yang disebut uji keabsahan validitas, reliabilitas, ada juga uji keabsahan ya. Kualitatif biasanya istilahnya uji keabsahan. Di situ nanti ada triangulasi ya, kalau kuantitatif validitas reliabilitas. Sistematika penulisan, nah ini jadi kalau di Uniga itu biasanya muncul di bab 3 sistematika penulisan, apa saja yang ada di bab 1, bab 2, bab 3. Nah kemudian di manakah kalau kita mau menempatkan objek penelitian, ini juga beda-beda tiap fakultas ya. Kalau misalnya di Vekon, Fakultas Ekonomi itu sekarang sudah ada di bab 3. Tadinya kan di bab 4, sekarang di bab 3. Nah, kalau di FISIP sendiri itu ada yang di bab 1, ada yang di bab 3 ya. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer ke bab 3 ya. Karena itu berkaitan dengan sumber data. Termasuk dari profil dari objek penelitian ya. Oke, sekian dulu materi mengenai persiapan proposal 1. Kita lanjutkan lagi materinya. Materinya di video persiapan proposal 2. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.